Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Haji Ahmad Bajuri, penasehat dari DPP Jatmi, dan Bapak Kiai Mukhlas Sarkun, MA, Wakil Ketua Umum DPP Jatmi. Ada pertanyaan dari halayak ramai netizen mengenai kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid yang sekarang fenomenal. Jadi yang ingin ditanyakan yaitu kalimat la ilaha illallah di dalam panji Rasulullah dan sekarang itu dipakai oleh ya salah satu masa atau ormas itu, bagaimana menurut pendapat Thorikoh mengenai hal tersebut? Silahkan Bapak Kiai Mukhlas Sarkun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang akhir-akhir ini ada semacam fenomena dari gerakan HTI yang kemudian begitu atraktif ya, sofos dengan menggunakan bendera yang bertulisan kalimat la ilaha illallah. Konon katanya itu merupakan bendera Rasul. Nah, tentu kita positif thinking dalam positif thinking, husnuzon saja. Mungkin dia menganggap bahwa kalimat la ilaha illallah itu yang ditulis oleh Rasulullah di dalam bendera waktu itu kemudian dijadikan ikon, seolah-olah itu sebagai satu ibadah, dan mungkin dia punya orientasi ingin menyatukan di bawah kalimat la ilaha illallah. Namun pada kenyataannya ini ada hal yang perlu diberi pencerahan. Mungkin dia masih punya pahaman seperti itu. Padahal kalau kita merujuk dari hadis Rasulullah SAW yang bisa menghantarkan seseorang untuk masuk ke surga itu ketika kalimat la ilaha illallah itu diucapkan dan dijadikan zikir. Man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang berzikir kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, karena itu kalau goal utamanya orang hati itu menyuarakan suara Islam, tentu dia harus dijadikan zikir, bukan dijadikan sendiri. Ini problemnya. Apalagi kemudian ada nuansa politik, maka itu menjadi politisasi kalimat la ilaha illallah. Nah, ini yang kemudian harus disadari oleh teman-teman HTI bahwa kalimat la ilaha illallah letaknya bukan di situ. Kalimat la ilaha illallah itu letaknya di hati, di lisan, bil lisan, letak dikubi, dibenarkan di dalam hati. Karena kalimat ini sakral sekali. Seseorang masuk Islam, keluar masuk Islam itu ditentukan dari kalimat la ilaha illallah. Karena itu sebaiknya karena itu Rasulullah SAW dulu dipakai itu hanya keperluan sesaat aja, eksistensial, keperluan perang. Setelah itu sudah bukan kemudian menjadi bendera yang kita lihat fenomena sekarang ini. Jadi penerapannya kita husnudzon saja, dia tujuannya ingin baiklah ya, tetapi perlu diberi pencerahan, didudukkan persoalannya, bukan di situ meletakkan kalimat, meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kalau kita pakai kaidah-kaidah santri ya, itu malah menjadi contoh kopiah. Ini letaknya di sini, kemudian ditaruh di kaki. Begitu pula kalimat la ilaha illallah, itu letaknya diucapkan, diresapi, dibenarkan di dalam hati. Tiba-tiba dijadikan bendera begini hari-hari, topi. Nah, ini
meletakkan sesuatu yang tidak pada tempat. Karena itu semoga ini menjadi renungan bagi teman-teman yang sudah terlanjur ikut dalam gerakan HTI dengan kemudian membawa jargon kemana-mana dengan bendera la ilaha illallah, seolah-olah itu ajaran yang benar, padahal dia telah meletakkan sesuatu yang sangat keramat, yang sangat sakral ke tempat biasa. Kok biasa saja diletakkan di tempat yang salah saja zalim, apalagi kalimat la ilaha. Saya kira begitu. Monggo teruskan. Gini, ini tinggal satu. Sebetulnya yang dibaca itu sama la ilaha illallah, cuma bedanya kalau toriko pakai guru. Guru itu asalnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali, zikirnya Nabi Isbat tafal la ilaha illallah, Rasulullah kepada sahabat Bakar zikir Isbat tafal Allah. Semua itu dari kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an yang dibaca la ilaha illallah tiap pada sholat 160 kali dengan keterangan dari guru mursyid yang silsilahnya mu'an'anah an Rasulullah SAW. Ini sudah dikatakan toriko. Jadi toriko syaratnya mudah. Ada warid, wirid, murid. Warid yang menyampaikan, wirid yang disampaikan, murid yang menerima, yang mengamalkan. Sudah syaratnya simpel. Warid, wirid, murid, tidak. Jadi tidak bisa tiap orang menyampaikan. Yang menyampaikan harus punya silsilah mu'an'anah an Rasulullah SAW. Melalui mursyid. Seperti saya dari Kiai Musain Romli, dari Kiai Romli Tamin, Kiai Khalil Rejoso, Kiai Hatbullah Maduro, kemudian dari Kiai Abdul Karim Banten, terus Syekh Khotib Sambat sampai jatuh ketujuan Rasulullah. Itu namanya silsilah mu'an'anah an Rasulullah SAW. Itu syarat mutlak memang.